Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Afifah Humairah dengan NIM 250701501068 dari kelas H. Dalam video ini saya akan menceritakan tumbuh kembang saya dari usia bayi hingga masa kanak-kanak akhir. Halo semuanya, perkenalkan saya Nur Afifah Humairah, biasa dipanggil Vira. Saya lahir di Timika pada tanggal 23 Januari 2007. Saya merupakan anak pertama dan satu-satunya. Dengan dibuatnya tugas ini, saya ingin mengenal diri saya lebih dalam dengan merefleksikan apa saja yang sudah saya lalui selama perkembangan saya dari awal. Pemerolehan informasi dengan cara mewawancarai kedua orang tua saya, dan dokumentasi yang saya gunakan adalah foto-foto kecil. Kita masuk di kondisi prenatal. Tahap germinal, ibu saya merasakan perasaan excited, lalu pergi ke rumah sakit terdekat untuk melakukan USG pertama, dan dinyatakan janin sudah berusia 6 minggu. Tahap embrionik, sudah mulai terbentuknya organ-organ, dan saat USG terdengar suara detak jantung, dan saya dinyatakan sehat. Tahap fetal, sudah diketahui jenis kelamin, dan saya sempat dinyatakan terlilit tali pusar di leher sebanyak 2 lilitan. Ibu saya mengalami morning sickness sehingga susah untuk mengonsumsi makanan serta minuman dari trimester pertama hingga trimester ketiga. Sampailah pada proses kelahiran. Saya lahir pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2007 pukul 4.55 WIB dengan kelahiran normal. Berat badan saya 3,25 kg dan panjang badan saya 49 cm dan dalam kondisi sehat. Analisis teoritis, menurut Santrok 2011, tahap prenatal dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap germinal minggu 0 hingga 2, tahap embrionik minggu 2 hingga 8, dan tahap fetal minggu 9 hingga kelahiran. Kita masuk pada masa bayi di usia 0 hingga 2 tahun. Perkembangan fisik. Saya dinyatakan sehat dan bertumbuh dengan baik dibuktikan dengan kenaikan berat badan sesuai usia. Motorik halus. Perkembangan motorik halus saya ditandai dengan sudah bisa menggenggam, sudah bisa pegang mainan, mengikuti perintah, serta menyusun mainan. Perkembangan motorik kasar saya ditandai kepala saya yang sudah kuat, duduk tanpa sandaran, merangkak, berdiri, dan akhirnya first step saya pada usia 1 tahun. Perkembangan kognitif, saya sudah bisa mengikuti perintah sederhana. Saya juga sering meniru aktivitas orang dewasa seperti menelpon maupun berdoa. Saya sudah diberikan pembelajaran sederhana melalui kartu seri seperti macam-macam pekerjaan, macam-macam buah, dan lain-lain. Pada perkembangan bahasa, di umur 4 bulan saya sudah mulai babbling atau mengoceh, dan kata pertama saya adalah mama. Pada umur 1,5 tahun, saya sudah bisa bicara dengan kosakata sederhana dan jelas. Perkembangan sosial emosional, saya tidak takut dengan orang asing. Saya sering menangis saat tidak melihat ibu ketika baru bangun tidur. Saya senang bermain bersama anak lain, serta saya sangat dekat dengan kedua orang tua saya. Analisis teoretis, menurut Jean Piaget, saya berada di tahap sensori motor yang berlangsung dari lahir hingga usia 2 tahun. Pada tahap ini, bayi memahami dunia dengan menggabungkan pengalaman melalui indera dan gerakan tubuhnya. Awalnya, bayi hanya bereaksi berdasarkan refleks alami, tapi seiring waktu, mereka mulai mengembangkan tindakan yang lebih rumit dan terencana. Lalu ada teori attachment oleh Bowlby yang menekankan bahwa pentingnya ikatan dalam tahun pertama kehidupan dan responsivitas pengasuh utama. Bowlby berpendapat bahwa baik bayi maupun pengasuh utama mereka secara biologis cenderung membentuk ikatan. Menurut Erik Erikson, saya berada di tahap 1 yaitu trust versus mistrust. Setelah menjalani kehidupan yang teratur, hangat, dan terlindungi dalam rahim ibu, bayi menghadapi dunia yang kurang aman. Kita masuk di masa kanak-kanak awal, perkembangan fisik dan motorik. Saya bertumbuh dengan sehat dan normal sesuai usia. Motorik halus, pada umur 3 tahun saya sudah bisa memegang pensil dan menulis dengan baik. Sudah bisa menyusun puzzle sederhana. Motorik kasar, saya sudah bisa berlari dan melompat. Di umur 4 tahun, saya sudah bisa naik sepeda roda 4 tanpa bantuan. Perkembangan kognitif, saya sudah belajar membaca di umur 3 tahun, karena sering ikut ibu saya ke lembaga les.
Saat umur 3,5 tahun, saya sudah bisa membaca buku cerita dengan lancar, sudah bisa menulis dan berhitung dengan lancar, serta sudah belajar huruf hijaiyah dan menghafal Asmaul Husna dengan gerakan. Pada perkembangan bahasa, di umur 3 tahun, saya sudah lancar dalam berkomunikasi karena saya selalu ikut ibu saya ke sekolah dan bertemu dengan banyak orang, sehingga kemampuan berkomunikasi saya berkembang dengan baik. Perkembangan sosial emosional. Pada usia 3 tahun, saya bisa bersosialisasi dengan orang lain, dan saya cenderung mudah berbagi walaupun lebih sering mengalah dalam hal berbagi mainan. Di usia 5,5 tahun, saya sudah masuk sekolah di jenjang TKB, dan di TKB saya sudah mempunyai sahabat dekat bernama Nazwa, dan kami sering bermain bersama. Perkembangan moral, saya bisa mematuhi aturan sederhana seperti tidak boleh nakal saat berada di suatu acara atau saat berkunjung di rumah orang lain. Saya juga diajari untuk salim ketika bertemu dengan orang yang lebih tua. Ketika saya berbuat hal baik seperti sholat tepat waktu atau membereskan tempat tidur, saya bisa mendapatkan pujian atau hadiah. Analisis teoritis, menurut Jean Piaget, saya berada dalam tahap pra-operasional yang terjadi sekitar usia 2 hingga 7 tahun, yaitu tahap kedua dalam teori perkembangannya. Di tahap ini, anak-anak mulai menggambarkan dunia mereka menggunakan kata-kata, gambar, serta lukisan. Lalu menurut Vygotsky, zona perkembangan proksimal atau ZPD adalah rentang tugas yang terlalu sulit bagi anak untuk dikerjakan sendiri, namun bisa dipelajari dengan bantuan dan arahan dari orang dewasa atau anak lain yang lebih mahir. Menurut Erik Erikson, saya ada di tahap 3, yaitu initiative versus guilt, dan dalam tahap ini anak-anak sudah percaya bahwa mereka adalah orang yang mandiri. Lalu, menurut teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg, saya berada pada tahap pra-konvensional, yaitu fase awal perkembangan moral di mana anak menilai perilaku berdasarkan akibat yang diterimanya. Kita masuk di masa kanak-kanak akhir. Perkembangan fisik dan motorik. Di fisik, saya bertumbuh dengan baik sesuai usia, dan saya sehat. Motorik halus, saya sudah bisa menulis dan berhitung dengan lancar, menggunting, menyusun barang. Lalu di motorik kasar, saya sudah bisa berlari dan melompat dengan seimbang, sudah bisa memanah serta berenang. Perkembangan kognitif, saya sudah bisa mengikuti kegiatan-kegiatan perlombaan seperti lomba MTQ dan mendapatkan juara 2 se-kabupaten saat kelas 4 SD. Saya selalu mendapatkan peringkat 3 besar di kelas. Perkembangan bahasa, kemampuan berbahasa dan berkomunikasi saya sudah jauh lebih baik, sudah bisa berbicara formal di depan banyak orang. Perkembangan sosial emosional, saya sudah bisa bersosial dengan baik dengan teman sebaya. Tetapi ketika bertemu dengan orang baru, saya cenderung pemalu. Saya sudah bisa menilai orang, seperti ketika ada teman yang tidak sefrekuensi dengan saya cenderung menghindar walaupun tetap berteman. Perkembangan moral, saya sudah bisa berpikir tentang maksud hukuman yang diberikan oleh orang tua saya sebagai konsekuensi atas apa yang telah saya lakukan. Saya sudah bisa menunjukkan rasa empati terhadap teman ketika teman saya mengalami musibah atau kesusahan. Dan saya juga sudah lebih mengerti tentang peraturan yang ada di sekolah dan mencoba untuk tidak melanggarnya. Analisis teoritis, menurut Jean Piaget, saya di tahap operasional konkret. Di tahap ini, anak-anak mampu melakukan operasi yang bersifat konkret serta bisa berpikir secara logis selama pemikiran tersebut bisa diterapkan pada contoh-contoh yang spesifik dan nyata. Menurut Erik Erikson, saya ada di tahap 4, yaitu industry versus inferiority. Dalam tahap ini, ketika anak-anak diberi dorongan untuk mencoba membuat, membangun, atau bekerja, akan membuat rasa mandiri mereka semakin meningkat. Namun, orang tua yang melihat itu sebagai tindakan membuat kacau, hal itu justru bisa membuat anak itu merasa tidak percaya diri. Menurut teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg, saya berada di tahap conventional reasoning. Pada tahap ini, seseorang menggunakan standar tertentu, tetapi standar tersebut ditentukan oleh orang lain seperti orang tua. Baik, kita masuk di refleksi. Apa yang Anda pelajari tentang diri sendiri? Saya menemukan bahwa pertumbuhan saya dari usia 0 sampai 12 tahun sangat bergantung pada pengaruh keluarga, lingkungan sekitar, serta pengalaman belajar.
Saya tumbuh menjadi anak yang senang belajar, mudah beradaptasi, serta memiliki kemampuan berpikir dan gerak yang berkembang baik. Saya juga menyadari bahwa saya cenderung memilih teman secara selektif, tapi mampu membangun hubungan yang hangat dengan orang-orang yang dekat dengan saya. Apa yang Anda pelajari tentang perkembangan manusia dan teori apa yang paling bermakna? Saya mengetahui bahwa perkembangan manusia terjadi secara bertahap dan saling terhubung, yaitu antara aspek fisik, kognitif, bahasa, sosial emosional, serta moral. Teori yang paling bermakna menurut saya adalah teori attachment oleh Bowlby, karena itu menjelaskan bagaimana hubungan awal antara anak dengan orang yang merawatnya membentuk dasar untuk perkembangan emosi, rasa aman, dan cara berinteraksi dengan orang lain di masa depan. Teori ini menunjukkan bahwa keterikatan bukan hanya soal dekat secara fisik, melainkan juga kebutuhan biologis dan psikologis yang sangat penting dalam pertumbuhan manusia. Saya merasa teori ini sesuai dengan pengalaman perkembangan saya sendiri. Kehadiran orang tua, terutama ibu yang selalu responsif dan perhatian, membantu saya tumbuh dengan rasa aman, percaya diri menjelajahi lingkungan, serta mampu membangun hubungan sosial yang sehat. Selanjutnya, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada keluarga tercinta yang telah bersedia berbagi cerita tentang perjalanan tumbuh kembang saya semenjak saya masih ada dalam kandungan. Setiap kisah yang kalian bagikan bukan hanya menambah pemahaman saya tentang diri sendiri, tetapi juga mengingatkan saya pada cinta, perjuangan, dan perhatian yang telah kalian berikan selama ini. Tapi hatimu punya orang rumah juga, sisakan untuk kami. Sisa berapapun juga tak apa.